Puluhan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, melakukan demo di depan kantor Perhutani KPH Jember. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Resort Jember, demo berjalan dengan damai. Usai menyampaikan aspirasinya di depan kantor Perum Perhutani KPH Jember, 5 orang perwakilan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan Artawana Mulya, Desa Sidomulyo, dipersilahkan masuk kantor guna menyampaikan aspirasinya kepada Perum Perhutani Jember. Sempat terjadi ketegangan dalam adu argumentasi antara koordinator aksi dan staf dari Perum Perhutani. Namun mediasi yang berlangsung selama 3 jam ini berjalan dengan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian Resort Jember. Iskandar, koordinator aksi, menyampaikan bahwa Perum Perhutani telah melakukan penebangan secara masif sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap tanaman kopi yang mereka kelola. Dan saat penebangan warga merasa tidak ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga warga kaget dan kecewa. Tuntutan yang lain adalah saya minta kompensasi, Pak. Kok kopi saya dirusak gitu loh, Pak. Kopi grassroots dirusak punya orang-orang Pesanggem gitu loh, Pak. Yang kedua tuntutannya, saya dapat pohonnya kapan gitu loh, Pak. Saya nggak setuju dengan mediasi tadi karena saya nggak pernah dikasih mengemukakan argumen atau pertanyaan-pertanyaan saya begitu, Pak. Itu lahan kopi yang dirusak sudah tidak produktif? Produktif sekali dan masih banyak kopinya, Pak. Masih produktif. Kemudian yang ditebang juga itu, Pak, pinusnya itu masih dalam keadaan dikerjakan sama kawan-kawan Pesanggem. Kenapa kok dilakukan penebangan? Yang saya tahu dari Pesanggem saya bahwasanya mereka itu cuma diajak makan-makan akhirnya dipotong gitu loh, Pak. Dan nggak ada surat pemberitahuan ke saya gitu loh, Pak. Termasuk saya dapat informasi dari Pak Faisal bahwasanya ada surat dari Divre Surabaya, ternyata nggak ada ini gitu loh, Pak. Kepala Perum Perhutani KPH Jember membantah tuduhan ini dikarenakan Perhutani telah melakukan mekanisme penebangan yang disusun dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan dan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta seluruhnya telah memenuhi regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu hanya sebatas tuduhan saja bahwa mekanisme tebangan di perhutani sudah jelas ada. Yang pertama adalah bagaimana kita menyusun rencana 10 tahun yang diatur di dalam Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan atau RPKH yang jangka waktunya 10 tahun. Dan itu disahkan oleh Kementerian LHK. Jadi lokasi-lokasi yang kita tebang ini sudah terdaftar di KLHK. Nah, untuk penerjemahannya dalam tahunan, maka disusun rencana teknik tahunan, ya, yang kita sahkan oleh Kepala Divisi Regional, ditekan oleh Departemen Perencanaan. Ya. Nah, dari RTT atau Rencana Teknik Tahunan yang disahkan, saya selaku administrator mengeluarkan surat perintah kerja tebangan kepada Asper untuk melaksanakan tebangan di lokasi yang dimaksud. Jadi tidak ada istilah illegal logging di situ. Ya. Jadi saya memang sedikit keberatan dengan tuduhan illegal logging. Ya, itu yang pertama kaitan dengan illegal logging. Yang kedua bahwa tadi teman-teman wartawan sampaikan mekanisme kita mau menebang pun kita tempuh dengan sosialisasi dulu. Kita sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilik-pemilik tanaman kopi yang ada di sana. Karena pada dasarnya mereka sudah berpengalaman berapa tahun, setiap menjelang tebangan dilaksanakan di satu petak, mereka pasti tidak melakukan pemeliharaan. Ya. Dan kopi pun pada dasarnya tetap harus direhabilitasi kan, sehingga pada saat nanti kita tebang tahun depan kita tanaman kehutanan kombinasi dengan palawija, 2 tahun berikutnya mereka bisa menanam tanaman kopi kalau memang mereka ingin menanam kopi kembali. Usai mediasi, massa langsung meninggalkan kantor Perhutani Jember dan kembali ke wilayahnya dengan tertib dan penyampaian aspirasi berjalan aman dengan kawalan anggota kepolisian. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tertib. Ya dengan Seperti yang terlihat usai unjuk rasa di depan kantor Perhutani Senin siang, perwakilan massa langsung masuk dan melakukan mediasi dengan pihak Perhutani yang dipimpin langsung oleh ADM Perhutani KPH Jember. Dalam mediasi tersebut sempat terjadi ketegangan, pasalnya perwakilan pendemo menunjukkan SK Kulin KK yang diduga telah diubah beberapa isinya. Salah satunya yakni mengenai penerima SK tersebut yang seharusnya tertulis secara kolektif di setiap wilayah, namun yang dibacakan oleh pendemo, SK tersebut hanya mencantumkan 1 orang penerima.
sehingga melenceng jauh dari SK yang asli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dugaan pemalsuan SK Kulin KK ini bisa saja dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mencari keuntungan kepada penerima. Padahal penerima SK ini tidak dipungut biaya sepeser pun, hanya membawa materai senilai Rp6.000. Melihat fakta ini terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut, Perhutani KPH Jember akan melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Kalau kami mengacu pada surat yang diserahkan langsung dari KLHK. Ya. Untuk proses selanjutnya nanti akan kita komunikasikan dengan kepolisian terkait ada dokumen itu, ada 2 dokumen itu. Ya. Bisa dikatakan pemalsuan dokumen? Saya belum bisa berbicara itu. Ya. Nanti mungkin pembuktian dari polisi yang akan membuktikan. Cuman kalau dari struktur dari atas itu memang seperti apa Pak dokumen itu Pak? Ada perbedaan saja. Saya komunikasi dengan KLHK pusat ya, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa SK Kulin KK itu sifatnya kolektif. Ya. Jadi terdapat daftar nama-nama anggota kelompok tersebut, apakah itu KTH, apakah LMDH ataupun Gapoktan. Jadi SK itu sifatnya kolektif, bukan orang per orang. Itu aja yang saya tadi konsultasikan dengan dari KLHK. Di Kabupaten Jember sendiri jumlah penerima SK Kulin KK tersebut sebanyak 20 yang terbagi dalam LMDH, KTH, dan Gapoktan HUT. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat paripurna di Gedung Dewan dengan agenda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau LPP APBD tahun anggaran 2018, dana sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang mencapai 700 miliar rupiah menjadi sorotan dari berbagai pihak. Namun menurut Bupati Jember Dr. Faidah, besarnya dana SILPA tersebut lebih disebabkan oleh persoalan administrasi. Sehingga ketika PAPBD sudah ditetapkan, maka dana tersebut akan langsung bisa terserap pada plotting anggaran yang sudah ada. Artinya itu positif. Dari belanja ada yang nggak terpenuhi target, tetapi setelah saya evaluasi itu bukan tidak terbelanjakan, tapi tidak ter-SPJ-kan sampai tuntas. Artinya sebenarnya SILPA itu ketika kita urai, itu sudah ada plotnya, begitu nanti di PAPBD di DOK itu langsung udah jalan semua. Sisanya tinggal sedikit yang bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sengketa lahan yang dialami oleh Senima warga Jalan Imam Bonjol, Tegal Besar, Kaliwates, Jember dengan tetangganya AM memang membuat Senima dan anaknya menderita karena akses jalan ke rumahnya dipagar oleh AM. Ditemui usai sidang paripurna di gedung DPRD Jember, Bupati Faidah menolak untuk berstatement di media massa karena menurutnya kasus tersebut harus langsung didatangi ke lokasi untuk dicarikan solusi. Dan kita ke lapangan aja. Langsung ke lapangan. Orang itu perlu dibantu, bukan di statement. Dia nggak butuh statement kita, diselesaikan. Ya, kalau saya statement bisa menyelesaikan ya saya statement. Tapi kan ini kan perlunya penyelesaian. Ya, komunikasi ini juga ini termasuk. Ya. Jadi nanti di sini ada apapun ya, saya belum mengambil sikap apa. Saya rasa saya perlu turun. Ada hal-hal tertentu cukup berstatement, tapi yang ini kita ayolah sama media juga turun kita lihat. Seperti diberitakan sebelumnya, sejak suaminya meninggal, Senima tidak bisa bebas masuk rumahnya karena akses jalan dipagar besi dan digembok oleh AM sang pemilik tanah. Padahal almarhum suaminya sudah membeli tanah tersebut kepada Sakur. Namun Senima tidak menerima bukti atau kwitansi jual beli tanah tersebut karena Sakur dan almarhum suaminya adalah sahabat dekat. Ironisnya, saat suaminya meninggal dunia, Sakur menjual tanah tersebut pada AM. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Terpantau di pasar tradisional Balung, harga cabai mengalami kenaikan harga dalam beberapa minggu terakhir. Untuk saat ini harga cabai hijau mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Dan untuk harga cabai putih saat ini Rp34.000 yang sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Untuk harga cabai rawit yang sebelumnya Rp7.000 per kilogramnya kini naik mencapai Rp48.000 per kilogram. Harga cabai saat ini yang naik ini cabai apa Bu? Cabai yang hijau.
Yang hijau itu ya? Yang hijau. Itu sampai berapa, Bu? Sampai 42 aku lah, 45 jualnya. 45 jualnya nggih. Terus kalau jenis cabai seret itu, Bu? Cabai seret 48. 48. Dan kalau cabai merah ini, Bu? Cabai merah ya 48. 48 juga per kilonya ya. Ya. Sedangkan kalau cabai putih, Bu? Cabai putih 34. 34. Berbeda halnya dengan harga bawang putih yang saat ini mengalami penurunan. Harga bawang putih saat ini berkisar Rp28.000 yang sebelumnya mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Dan untuk harga bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 kini turun menjadi Rp26.000 per kilogram. Sekarang turun nih dulu, Berapa, Bu, harganya? Sekarang berapa harganya, Bu? sekarang 4 likur. Acarane 20 likur. 28 gitu. Ya 28. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 30. 30.000 ya. Kalau bawang putih, bawang merah, Bu? Bawang merah sekarang 25, 26. 26. Sebelumnya, Bu? Sebelumnya 30. 30. Berarti ini mengalami penurunan ya, Bu ya? Penurunan. Sudah berapa lama, Bu? Ada seminggu, ada 10 hari seminggu. Semingguan itu ya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Jembatan Sungai Bedadung yang menghubungkan antar kecamatan di sekitar Balung tampak jelas terdapat tulisan larangan membuang sampah sembarangan. Namun pada kenyataannya masih banyak warga yang tidak menyadari tentang kebersihan sehingga tempat ini terus dijadikan pembuangan sampah setiap hari. Akibatnya kondisi jembatan Sungai Bedadung di wilayah Kecamatan Balung terlihat jorok dipenuhi sampah yang tentunya bisa mencemari lingkungan sekitar. Kondisi ini tentu sangat disayangkan oleh berbagai pihak, utamanya warga sekitar. Sebenarnya dari masyarakat Balung ini, saya kira SDM-nya cukup tinggi dan dia mempunyai pemikiran yang maju. Tapi pada saat ini sosialisasi yang kurang, mungkin ini suatu kepedulian dari pemerintah yang ada di dinas. Dia harus memikirkan masyarakat bagaimana membuang sampah dan minimal dia memberikan fasilitas tentang adanya tempat pembuangan sampah sementara dan kepedulian di TPA selalu diprioritaskan karena pada saat ini kita melihat volume sampah itu semakin tahun akan semakin meninggi volume. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Jember akan segera habis pada tahun 2020 mendatang. Sehingga kota tembakau ini akan kembali menggelar pilkada serentak. Meski belum muncul secara terang-terangan, sejumlah nama mulai digadang-gadang akan maju menjadi bakal calon bupati, tak terkecuali Bupati Petahana Dr. Faida. Namun saat ditanya oleh awak media, Bupati Faida tidak mau berkomentar banyak. Karena memang syarat yang menjadi penentu untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati adalah surat rekomendasi dari sejumlah partai politik. Ia juga menyampaikan bahwa siapapun yang mencalonkan nantinya merupakan orang-orang baik yang peduli terhadap pembangunan Kabupaten Jember. Dulu ada 19 kabupaten kota, Ya. kita mulai. Ya. Ya, kita Jember kan termasuk bagian dari itu. Iya. Terus makanya Sedang gimana? berproses, toh. Proses. Kan lain kalau pilkades, siapa mau maju, oke, silakan maju. Kalau PNS, kalau dapat izin dari bupati. Kalau pilkada kan lain, kalau dapat rekom dari partai. Kan prosesnya masih panjang. Iya toh? Iya, Bu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di garasi serbaguna Condromowo Yonifreder 509 Kostra di Kabupaten Jember, sekitar 450 pasukan yang nantinya akan diberangkatkan dalam penugasan Satgas Pamtas RI Papua New Guinea hari ini diberikan pembekalan dan simulasi pembinaan mental oleh Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat. Pembekalan dan simulasi pembinaan mental ini diberikan agar prajurit yang akan bertugas di perbatasan Republik Indonesia ini dapat memiliki mental yang kuat dan semangat juang yang tinggi. Para prajurit sedianya akan bertugas selama 9 bulan yang akan disebar di beberapa pos di perbatasan.
Kasut Tali Juang di Sbintalat, Kolonel Infantri Ardi Kartono mengatakan bahwa pemberian materi pembekalan dan simulasi ini diberikan agar prajurit yang bertugas dapat terhindar dari kejenuhan selama 9 bulan tugas. Perlu diciptakan suasana yang nyaman dan harmonis antara pasukan dan pimpinan saat bertugas nanti. Merupakan faktor-faktor yang harus diantisipasi oleh unsur pimpinan, agar prajurit tidak mengalami penurunan moral, kemudian tidak mengalami kejenuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa inovasi ya, inovasi pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat prajurit itu tetap semangat ya, seperti rotasi penugasan, rotasi pos, kemudian pembinaan mental kepada prajurit, kunjungan komandan ya ke pos-pos dalam rangka meningkatkan moral supaya suasana itu tetap gembira ya, tetap bersemangat. Sementara itu, Danyon Raider 509 Kostrat Letkol Infantri Wira Muharoma akan membawa serta beberapa produk lokal Kabupaten Jember seperti bahan makanan, bibit tanaman, dan daun tembakau khas Jember. Dirinya juga berharap ada bantuan dari pemerintah setempat tentang bantuan buku dan alat tulis yang diberikan kepada masyarakat Papua demi mencerdaskan masyarakat di perbatasan. Atau menjaga nasionalismenya mereka. Karena kalau tidak dijaga, ya mereka masuk terus tanpa pengawasan, lama-kelamaan, ya bisa bayangkan sendiri. Gimana coba? Kan gitu. Nah, ya kalau di Jawa ini kan tentara, polisi kan banyak, pengawasnya banyak. Lah kalau di sana, siapa sih ngawasi? Kami sebenarnya berharap kepada Pemda untuk membantu kami. Sangat berharap, baik itu Pemda maupun instansi terkait. Yang pertama kami memang produk lokal adalah sebenarnya membawa bibit-bibit makanan yang untuk bekal di sana. Yang kedua, yang kami harapkan support dari pemerintah daerah sebenarnya sarana penggalangan berupa buku tulis, pensil, mungkin alat tulis untuk masyarakat di sana. Sehingga masyarakat di sana kita sebagai pembantu tenaga pengajar atau guru-guru di sana kita bisa mengajarkan membaca minimal ataupun menulis. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan keseharian dari Hasim Asari, pria kelahiran Bondowoso 48 tahun lalu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam kesehariannya, Hasim Asari berjualan es doger di depan kantor DPRD Kabupaten Jember dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Berkat ketekunannya dari hasil berjualan es doger yang ia sisihkan selama 13 tahun kini membuahkan hasil. Hasim bersama istrinya akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Perlengkapan dan kebutuhan selama menunaikan ibadah haji telah ia persiapkan di dalam koper. Hasim dan istrinya akan bergabung dengan calon jamaah haji kloter 45 dan akan berangkat dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember pada tanggal 20 Juli mendatang. Ya, alhamdulillah sampai kemarin tahun ini 13 tahun. 13 tahun dari 2003 sampai 2019 ini ya, baru bisa melunasinya. Itu nabungnya berapa Pak setiap bulannya? Itu dari hasil jualan apa Pak? Ya itu dari hasil penjualan es ini aja, tidak ada pemasukan lain. Ya sekitar 500.000. Kadang-kadang ya bisa lebih, kadang-kadang bisa kurang karena orang jualan kan tidak tentu. Tapi ya alhamdulillah setelah buka tabungan rekening itu, ya rekening yang pertama itu haji, alhamdulillah saya nabungnya dikasih lancar. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini tahun 2019 saya bisa berangkat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Keseharian Didik Budi Haryanto, warga desa Ledok Ombo, kecamatan Ledok Ombo, berjualan kerupuk keliling kampung. Sedangkan sang istri menemani untuk mempersiapkan kerupuk sebelum dijual ke berbagai tempat seperti toko, sekolahan, pasar, bahkan di kampung-kampung. Usai kerupuk terangkut seluruhnya ke dalam keranjang besar, Didik kemudian berangkat dengan sepeda motor tuanya. Tak lupa sang istri memberi salam kepada suaminya itu agar saat mencari nafkah diberi kelancaran dan hasil yang memuaskan.
Setiap harinya Didi berkeliling di kota Jember, bahkan hingga ke Bondowoso dan Banyuwangi jika kerupuknya masih belum habis. Dari hasil jeripayahnya, Didik selaku menyisihkan uang tiap hari Rp10.000 hingga Rp20.000 untuk ditabung demi menunaikan ibadah haji. Dan pada tahun ini ia memperoleh kuota haji sehingga dapat berangkat bersama istrinya. Segala persiapan telah dilakukan seperti koper haji berikut isinya dan perlengkapan kesehatan serta makanan ringan. Tak lupa Didik juga membawa surat-surat penting untuk menunaikan ibadah haji. Ia bersama istrinya mengaku bersyukur karena tak menyangka jika selama menabung beberapa tahun itu ternyata berbuah manis. Cita-cita menunaikan ibadah haji sejak kecil ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Mulai sekitar Januari 2010. Terus ada penghasilan 20 atau 30.000 tak sisihkan gitu. Tiap hari. Sampai di 2011 pas ikut talangan. Dengan talangan waktu itu ikutnya 5 juta. Jadi minta jangka waktu 1 tahun. Dia masih diperpanjang gitu. Karena emang udah ada alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa melunasi semua sama utang-utangnya. Bapak kerjanya apa? Kerjanya jual camilan keliling, kerupuk gitu, sama snack-snack yang lain untuk anak-anak kecil itu yang 500-an. Keliling sampai kemana biasanya? Kelilingnya daerah Jemberan sini sama luar kabupaten kadang sampai. Itu tiap hari ya? Tiap hari. Terus setelah akhirnya berhasil naik haji, gimana rasanya? Alhamdulillah seneng gitu. Kalau ingat itu ya pinginnya nangis gitu. Seneng. Jika tidak ada kendala, Didi bersama istrinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 20 Juli mendatang lewat KBIH Al-Barokah Kalisa Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Jember hingga hari ini memeriksa 20 orang lebih saksi, baik dari ASN maupun rekanan. Tak hanya saksi, untuk barang bukti pun telah memenuhi dan cukup berbagai bahan pemeriksaan dan penetapan tersangka kelak. Mengenai agenda minggu ini, pemeriksaan saksi masih terus berjalan dari pihak rekanan dan pelaksana di lapangan. Sementara itu, untuk penetapan tersangka hingga kini pihak kejaksaan masih enggan menerangkan. Pasalnya harus mengikuti seluruh SOP yang berlaku. Untuk itu masyarakat maupun awak media diminta untuk bersabar hingga proses penyelidikan ini tuntas. Kalau saksi sudah lebih dari 20 orang saksi yang kita minta keterangan sampai hari ini. Itu rekanan ASN atau? Ya, ada yang ASN, ada yang swasta, dan pihak-pihak yang menurut kami memang mengetahui terjadinya kegiatan yang terkait dengan pembangunan pasar Manggisan dan pasar lainnya. Fakta terbaru ya belum ada lah, perkembangannya nanti akan kita sampaikan setelah ada kita evaluasi lagi dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, kita evaluasi dengan tim, nanti kita akan sampaikan ke kawan-kawan. Untuk barang bukti mungkin Pak sudah melengkapi ya? Barang bukti yang kita sita kemarin, barang bukti sudah kami anggap sementara masih cukup lah untuk kepentingan pembuktian. Untuk apa? Tersangkanya apa sudah? Belum ada tersangka. Sampai hari ini belum ada. Sampai ini belum ada. Belum ada. Itu Pak, target penetapan itu mungkin kapan? Kami nggak ada target itu, tapi kami mengikuti kegiatan ini dengan mengikuti SOP yang ada ya. Ada SOP yang kami harus taati itu. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ya tentunya penyidik sudah tahu lah. Pasti sudah ada nama calon-calon dari tersangka sudah ada. Cuma sekarang memang belum ada penetapan tersangka. Ya. Saya yakin penyidik sudah menyimpulkan untuk itu. Pak, kalau ASN sendiri kesimpulan dari keterangan saksi-saksi itu seperti apa sih Pak?
dari pihak ASN-nya sendiri? Kalau transaksi kan itu sudah sangat substansi ya, mungkin belum bisa kami jelaskan ke publik ya. Nanti ada saatnya lah kami akan sampaikan ke publik untuk itu ya. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Harga cabai di Pasar Tanjung dalam 3 hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk cabai jenis red kini Rp57.000 per kilogramnya, sedangkan untuk cabai besar per kilogramnya kini mencapai Rp55.000. Sedangkan untuk harga normalnya berkisar di angka 20-an per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini diduga karena pasokan dan hasil panen yang minim dari petani, sehingga mempengaruhi pasokan cabai di tingkat pasar. Bila kondisi masih seperti ini, diprediksi kenaikan harga cabai akan terus terjadi hingga sepekan ke depan. Harga cabai khususnya yang cabai serat itu sekarang 57, kalau cabai besar sekarang 55. Itu yang super mas cabai besarnya. Ya. Faktor apa itu Bu? Ya. Ini faktor kenaikannya sebenarnya nggak ada momen mas ya, momen hari besar juga nggak ada, kondisi pasar sekarang juga lagi lemah, nggak terlalu ramai, tapi kenapa kok naik mahal namanya cabai? Mungkin karena hasil panen mas, hasil panen kurang maksimal, kurang bagus, akhirnya menghasilkan sedikit, itu yang membuat mahal mungkin, kemungkinan besar seperti itu. Sementara itu untuk komoditi lain seperti bawang, tomat, wortel, dan kentang seluruhnya masih normal seperti hari biasanya. Dari Pasar Tanjung, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Harga daging ayam di Pasar Tanjung Jember sempat turun hingga Rp20.000 per kilogramnya. Dan mulai 2 hari yang lalu harga daging ayam mulai berangsur naik hingga Rp32.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan ini dipicu karena kurangnya stok daging ayam dari para peternak, sehingga di tingkat pedagang dipastikan kekurangan stok daging tersebut. Dengan minimnya pasokan ayam di tingkat peternak, diprediksi hingga mendekati Hari Raya Idul Adha 2 minggu ke depan, harga daging ayam akan terus mengalami kenaikan. Sekarang mundak lagi, 2 hari ke sekarang. Jadi berapa sekarang? Sekarang 32. Iya. Kalau dari pengepul itu apa Pak? Faktornya Pak? Masalah di ternak itu jatah ya sekarang. Pacan mahal dari ternak. Memang mahal. Untuk kondisi pasar gimana Pak? Kondisi pasar sepi. Ini prediksi sampai Idul Adha mungkin? Wow, sampai Idul Adha main 40-50 itu. Kalau seperti itu. Kalau banyak dari ternak enggak sampai kan gitu. Kalau di pasar itu harga dari ternak murah, di pasar lebih murah. Sementara itu untuk harga daging sapi hingga pertengahan bulan Juli ini terpantau masih normal. Untuk daging kualitas super dipatok harga Rp110.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk kualitas biasa Rp95 hingga Rp100.000 per kilogramnya. 110. 110 ya, tidak ada kenaikan gitu? Tidak ada. Itu untuk kualitas yang bagus? Iya, ya gitu itu wis gini. Dari Pasar Tanjung, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Agung, salah satu warga Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, menyiapkan sebanyak 1.500 ekor kambing dari berbagai jenis yang berkualitas untuk persiapan Lebaran Kurban nantinya. Jenis kambing yang disiapkan oleh satu peternak di Jember Selatan ini adalah jenis Marino, Dormas, Kacang, dan Gibas. Rata-rata kambing yang dijual Agung ini mayoritas dijual dengan harga mulai dari Rp2 juta hingga Rp10 juta per ekornya, disesuaikan dengan bobot kambing tersebut. Untuk mencapai pertumbuhan kambing kurban yang berkualitas, butuh perawatan ekstra mulai dari tata cara memberi makan secara teratur dan juga menjaga kesehatan kambing tersebut. Itu ukuran berapa Mas? Yang sudah ada di sini 1 kintal 20 kilo. 1 kintal 20 kilo. Itu sampai seharga berapa Mas? 10 jutaan. 10 jutaan. Ini semuanya total sekian banyaknya sudah ada yang memesan atau gimana? Bagian sudah pesan. Sudah ada yang memesan gitu. Sudah pesan orang. Nanti diperkirakan sebelum hari H itu 60% sudah dipesan semua. Ini memang hewan-hewan ternak ini memang dikhususkan untuk kurban. Iya.
Dari Wulhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda warga Jember dan sekitarnya pasti sudah tidak asing dengan Papuma. Salah satu pantai terindah yang ada di Kabupaten Jember ini selalu menjadi jujukan bagi warga Jember maupun wisatawan yang ada di Jember. Nah pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati Papuma. Tapi pemirsa jangan salah, karena Papuma di sini merupakan program makan seafood gratis sepuasnya di salah satu hotel yang ada di Jember, yaitu Meotel. Nah pemirsa, untuk mengikuti bagaimana keseruan dan kelezatannya, mari langsung saja ikuti saya. Nah pemirsa, keistimewaan paket Papuma di Meotel ini sangat luar biasa sekali. Selain kita bisa memilih menu ikan yang akan kita makan, kita bisa juga jika ingin membakar atau belajar, sudah tersedia chef yang pastinya sangat handal sekali. Dan selain itu pemirsa, di sini juga sudah tersedia menu pelengkap lain seperti menu ikan ayam, tempe, sayur, dan sambal yang variannya juga bisa kita pilih. Papuma atau paket puas makan seafood adalah program kuliner yang diadakan tiap akhir pekan, yaitu setiap hari Jumat dan Sabtu di Meotel Jember. Uniknya pemirsa, di sini kita bisa memilih sendiri sepuasnya menu seafood yang telah disediakan. Nah, sangat tepat sekali bagi Anda yang suka makanan laut. Wah, ini Mbak Jihan sepertinya menu bakarannya sudah matang ya. Ini saya lihat udang bakar, ada banyak sekali menu di sini memang pemirsa. Nah, ini setelah proses pembakaran ini, apakah teman-teman atau warga yang datang bisa membakar sendiri, Mbak Jihan? Nah, kalau membakar sendiri kita punya chef. Halo chef, wah ini sangat nikmat sekali baunya. Ini menu apa ini chef? Kita lagi bakar udang sama cumi bakar. Udang sama cumi bakar. Yang best seller di sini menu apa? Semuanya. Semuanya best seller ya? Wah, berarti masyarakat Jember ini pecinta seafood semua ya, chef ya? Wah. Ambil langsung dari Puger. Dari Puger. Di Jember kan. Wah, luar biasa. Memanfaatkan potensi lokal Jember ya, chef ya? Untuk jenis ikan yang disediakan pun cukup beragam, mulai dari ikan cumi, udang, tuna, dan menu ikan laut lainnya. Ditambah lagi berbagai menu tambahan seperti sayuran, daging ayam, tahu, tempe, dan berbagai varian sambal yang dapat kita pilih. Pemirsa, sambil menunggu proses penyajian, di sini saya akan mencari spot untuk menikmati makanan ini. Karena selain menikmati seafood ini, saya juga ingin bersuah foto di Meotel Jember ini. Chef, saya tunggu di sana ya.
Nah pemirsa, sampai juga saya di tempat makan atau di meja makan di You Cafe Bistro di Mio Hotel Jember ini ya Mbak Jihan. Ini sangat luar biasa sekali pemirsa. Jadi tempatnya ini kesannya modern tapi tidak meninggalkan nuansa klasik seperti sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Jember di wallpaper dindingnya di sini. Nah Mbak Jihan mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sebenarnya program apa aja sih yang ada di Mio Hotel ini, khususnya di You Cafe ya? Iya, yang di You Cafe itu kita ada program Papuma, yaitu paket puas makan seafood. Di situ kita akan menikmati banyak sekali seafood, yaitu ada cumi, ada ikan nila, dan yang nggak suka seafood kita juga menyiapkan seperti sosis, lalu juga ada tempe, tahu, dan itu semua dibakar, dan juga kita bisa memilih kecap apa. Ada sambalnya juga macam-macam. Nah, berarti luar biasa sekali ya Mbak ya. Berarti ini lebih fokus ke menu bakaran, baik itu seafood maupun menu-menu yang lain. Iya, benar. Dan itu bumbunya juga macam-macam sekali ya Mbak ya. Macam-macam. Oke. Nah untuk jadwalnya atau timingnya program Papuma sendiri ini apakah setiap minggu atau bagaimana Mbak? Nah untuk timingnya sendiri kita setiap weekend Mbak. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu, dan itu setiap minggu. Nah ini sudah berapa lama ada program Papuma ini sendiri? Nah ini program ini sendiri baru Mbak, jadi sekitar sudah 1 minggu umurnya seperti itu. Berarti baru 1 minggu saja ya di sini, dan terus dilakukan setiap minggunya di Mio Hotel ini. Iya benar. Nah Mbak Jihan, kalau kita ngobrol mengenai Papuma pasti lebih fokus ke seafoodnya ya. Iya. Nah ini bahan bakunya sendiri didapatkan dari mana Mbak? Jadi kita bahan bakunya itu dari Pantai Puger Mbak, jadi fresh. Benar-benar kita ngambil dari sana, harganya juga tidak jauh beda dengan Pantai Papuma. Jadi kita membawa Pantai Papuma ke urban. Nah Mbak, untuk kedepannya nih mungkin ada harapan melalui dengan adanya program Papuma ini sendiri bagaimana? Harapan saya semoga hotel ini yang merupakan hotel baru di Jember bisa menjadi hotel yang dikenal oleh masyarakat luas di Kabupaten Jember maupun di Jawa Timur. Terima kasih Mbak Jihan atas waktunya. Sama-sama Mbak. Oh iya, itu sepertinya ikannya udah mau matang. Wah, cepet banget ya Mbak ya penyajiannya. Selamat menikmati ya Mbak. Terima kasih. Pemirsa, makanan sudah jadi dan menu ini saatnya dinikmati, dan ini merupakan menjadi segmen favorit saya. Nah langsung saja pemirsa kita nikmati. Yang pertama kita ambil nasi putihnya. Pemirsa, ini adalah menu tuna goreng, dan menu pada kesempatan kali ini banyak sekali. Ada juga udang bakar, ada juga cumi bakar, ada juga tuna bakar, dan Anda bisa memilih apakah menu Anda ingin dibakar ataupun digoreng. Pemirsa, setelah memilih menu ikan, selanjutnya yang bisa kita pilih dan tersedia berbagai varian yaitu menu sambal. Nah, pemirsa, untuk menu varian sambalnya sendiri di sini ada 5 menu varian sambal. Yang pertama ada sambal terasi, ada sambal kecap, ada sambal mata, ada juga sambal tomat dan sambal dabu-dabu. Karena di sini yang menjadi favorit saya dan menu yang lagi booming adalah sambal mata. Langsung saja kita pilih sambal matanya. Untuk harga Anda tak perlu khawatir pemirsa, semua menu di sini cukup ramah di kantong. Dan bagi Anda yang ingin menikmati menu seafood ini, langsung saja bisa datang di Mio Hotel Jember yang berada di Jalan Karimata nomor 43, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Wah, pemirsa, berakhir sudah segmen favorit saya dan saya sudah mencicipi semua menu yang ada di sini. Pemirsa bisa lihat di sini menu udang bakar dan cumi bakar menjadi favorit saya dan sudah bersih di sini. Nah, bagi Anda pemirsa yang penasaran bisa langsung saja datang di Hotel Mio Hotel menuju You Cafe Jember. Nah, atau bisa memfollow langsung IG-nya @youcafe.jember atau miohotel.jember. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatno, Yoyo Puji melaporkan.